Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Ningsi. Saya mahasiswa semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya mau mereview Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-11 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Didi Mulyadi SHMH dan Bapak Emrendi Ardayandi SHMH. Langsung saja, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara Sektoral bab 8, yaitu aspek hukum administrasi negara dalam perburuhan. A. Aspek hukum administrasi negara dalam aspek perburuhan. Hukum perburuhan merupakan cabang ilmu hukum yang secara garis besar mengatur hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Beberapa ahli memberikan batasan pengertian hukum perburuhan, di antaranya yaitu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Akan halnya seseorang dapat bekerja pada orang lain biasanya dikarenakan sebelumnya para pihak telah membuat perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian kerja. Perjanjian kerja sendiri diartikan sebagai perjanjian di mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Adapun pendapat yang lebih terkini mengartikan hukum perburuhan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja atau buruh yang bekerja di bawah pimpinan pengusaha dan berhak atas upah dari pengusaha. Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat didefinisikan adanya pergeseran substansi hukum perburuhan dari semula syarat dengan sifat hukum privat menjadi syarat dengan sifat hukum publik. Adapun perbedaan perjanjian kerja dengan perjanjian pada umumnya ialah bahwa pertama, objek perjanjian dalam perjanjian kerja adalah pekerjaan atau hasil kerja dari penerima kerja. Dengan kata lain, objek perjanjian kerja sesungguhnya adalah pekerja, buruh, atau itu sendiri. Lalu selanjutnya, kaitan hukum administrasi negara dengan hukum perburuhan, yaitu dengan masuknya negara sebagai pihak ketiga dalam hubungan kerja yang awalnya sangat bersifat privat, mulai nampak sifat publik pada hubungan termaksud. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya sekaligus antara negara dengan warga negaranya. Lalu negara juga menerapkan standar-standar minimum di bidang hukum perburuhan sepanjang menyangkut hak pekerja atau buruh dan standar maksimum sepanjang menyangkut hak pengusaha. Lalu ditegaskan juga dalam Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional yang ke-26 di tahun 1944 di Philadelphia yang menetapkan 3 hal mendasar. Yang pertama yaitu harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, adanya kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang ketiga, serta kemiskinan yang terjadi di suatu bahaya yang harus ditanggulangi bersama. Lalu yang kedua, pekerja atau buruh sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kerja kenyataannya tidak memiliki kesetaraan kedudukan dengan pengusaha sebagai pihak lainnya. Suatu hubungan yang bersifat subordinatif pekerja atau buruh secara ekonomi, sosiologis maupun psikologis lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan pengusaha. Pekerja atau buruh lebih membutuhkan pekerjaan daripada pengusaha membutuhkan pekerja atau buruh untuk menjalankan usahanya. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang awalnya bersifat perdata dalam perkembangan selanjutnya menjadi bersifat publik. Tujuan utama dari pergeseran di atas adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh atas ketidaksetaraan kedudukan mereka selaku pihak dalam perjanjian kerja. Lalu negara dalam memberikan perlindungan tersebut semakin besar seiring meningkatnya dampak negatif dari kegiatan usaha atau industri maupun perkembangan kekuasaan negara di sisi lainnya.
Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.